Dalam gambar ini saya ingin highlight kepada Anda bahwa ada dua contoh CEO, ya kan? Sebagai CEO pastinya kita mesti melihat divisi yang kita kelola begitu banyak, ya. Mulai dari marketing, sales, operation, finance, HR, ya, mungkin IT, sama. Marketing, sales, operation, finance, HR, IT. Mungkin zaman sekarang kan kita kayaknya harus mulai berpikir bagaimana IT itu juga menjadi satu bagian dari sistem percepatan bisnis Anda. Nah, sebagai CEO saya harus pikirin ini semua, ya kan? Dan itu semuanya, aduh, apakah semua sama saya? Ya tentunya enggak. Harus ada tim yang bantu Anda. Bisa jadi mungkin saudara Anda, ataupun partner Anda, ataupun ya istri Anda, macam-macam. Ya, istri Anda menjadi finance ya di sini, oke? Banyaklah ya. Atau istri Anda sebagai di marketing, di sales, itu tergantung. Ada beberapa CEO yang istrinya juga ikut ya, ataupun suaminya juga ikut berperan, macam-macam. Apakah CEO harus pria? Ya tidak, bisa jadi wanita juga bisa berperan sebagai CEO. Apa tanggung jawab seorang CEO? Ya memastikan operation semua berjalan, marketing, branding semua meningkat, sales meningkat. Ini semua keseluruhannya bisa berjalan dengan baik. Oke, nah sebagai CEO tentunya tidak mudah ya, betul. Maka ada beberapa CEO yang saya lihat, ada beberapa bilang gini, oke coach, saya sih pengennya semua saya lah ya, saya turun. Jadi saya turun melihat, jadi ini semua kalau lihat struktur, ini semua langsung saya. Jadi saya tidak punya manajer, ya paling-paling saya punya supervisor atau koordinator lah. Jadi strukturnya bisa jadi saya CEO, lalu di sini SPV gitu kan, ya lalu di sini semua saya, semua timnya, gitu kan, ya marketing, sales dan sebagainya. Bisa jadi strukturnya seperti itu. Terus gimana supervisor saya? Kadang-kadang ya saya juga turun ke bawah. Saya memastikan ke bawah jalan gitu kan, sini ke sini jalan, ke sini jalan, ke sini semua jalan ya. Saya memastikan semuanya jalan ya. Dan saya waktunya habis karena saya terus-terusan di dalam kesibukan saya ya. Belum saya harus ngerjain yang lain, belum saya harus pikirin yang ini dan itu dan semuanya. Kayaknya waktu saya tuh serabutan gitu ya, nggak punya waktu untuk kesana kesini dan sebagainya. Itu waktu saya. Jadi saya harus kesini, kadang-kadang ketemu customer, kadang-kadang mesti prospek, kadang-kadang kita mesti macam-macam lah. Semuanya harusnya saya melakukan ini, tapi bisa ke pending. Kenapa? Karena itu semua harus sama saya. Ada SPV, ya kadang-kadang saya juga nggak punya waktu briefing dengan dia, nggak pernah punya waktu bedah gimana evaluasi, dan kayaknya udahlah SPV kadang-kadang saya tinggal juga. Dan saya juga kadang-kadang nggak pernah lihat ya apakah dia benar apa enggak. Ya udahlah, yang penting secara untung, secara profit bagus, ya udahlah saya jalan. Ya, laporan keuangan saya cuma minta dari orang keuangan saya, yang penting profit lah. Oke, ada keuntungan, ya udah saya jalan. Jadi setiap hari saya begitu terus. Yang penting buat saya untung, jalan-jalan. Ya udah, yang penting semuanya bisa kebayar, semua biaya terbayar. Ya ada beberapa hal yang memang berat ya saya coba cari sendiri karena saya juga sebagai super salesman, saya cari customer sendiri. It's okay, jalan, gitu kan? Boleh. Tapi ada CEO yang berpikir saya CEO nih. Ya, ini by the way CEO seperti ini bagus kalau menurut saya, sangat detail, ya punya waktu, wah benar-benar dilakukan dengan produktif karena semuanya dia kerjain sendiri. Ada sih supervisor tapi dia terus harus manage sendirinya karena orangnya sangat perfect, sangat detail dan bagus, mungkin profit jalan, tapi lelah sekali. Ya, ada model CEO, saya sih nggak mau pusing sih coach, saya sih ada di sini ada manajer ya. Ada yang bilang gini, coach mungkin ini secara finance kurang bagus. Enggak juga. Wah, dia orangnya dari sisi keuangan punya. Cuma dia nggak percaya sama orang-orang yang memang bisa bantu dia. Daripada bisnisnya malah tambah kacau, lebih baik saya kerjain sendiri. Jadi bukan masalah keuangan. Coach, kalau saya tidak punya modal besar gimana? Nggak masalah juga. Bukan masalah modal besar, masalah kecil. Masalahnya apakah bisnis Anda, ya, Anda inginkan bisnis Anda berkembang apa enggak? Anda ingin bisnis Anda bertumbuh apa enggak? Dan kalau Anda inginkan bisnis Anda semakin berkembang, Anda akan mungkin lakukan yang seharusnya dilakukan untuk bisa memberikan kontribusi terhadap bisnis. Kalau memang diperlukan dana, ya pasti Anda akan usahakan kan gitu ya. Jadi bukan masalah nggak punya uang atau nggak punya modal atau nggak punya finansial yang cukup, bukan masalah itu. Masalahnya adalah seberapa Anda ingin bisnis Anda semakin maju, itu aja ya. Nah, ini caranya ya. Yang kedua adalah ya manajer. Dia beberapa manajer, ada 3 orang, ya bisa jadi 2-3 orang. Lalu di sini ada SPV ya, baru di sini divisi-divisi lain gitu ya. SPV gitu kan. SPV gitu kan. Nah, terus CEO-nya ngapain? Ya CEO juga masih sama, namanya CEO kan Chief Everything Officer. Semuanya saya juga lakukan sendiri sih coach. Memang saya juga turun ya
ke manajer saya turun, ya, ke SPV saya juga saya turun sometimes. Tapi saya sekarang nggak terlalu harus seperti kayak yang inilah. Saya agak percaya sama manajer saya. Walaupun kadang-kadang saya juga suka marahin dia, suka ngarahin dia, suka kasih, ya minimal kadang-kadang kita suka konflik. Tapi ya saya oke sih percaya dengan manajer saya, gitu kan. Jadi saya cuma menjalankan ini, saya fokus kepada ini. Ya saya juga sibuk juga, ya. Dan saya punya visi, saya pengen berkembang lagi 2 tahun ke depan, maunya berkembang sekian, dan sebagainya. Nah, cuman problem yang di sini adalah saya sih secara bisnis oke, saya percaya sama manajer saya. Cuma nggak tahu kenapa profit ada, cuma nggak tahu kenapa perkembangannya lambat. Yang harusnya bisa cepat, ya harusnya dalam 2 tahun naiknya bisa, grow-nya bisa di atas sekian persen, tapi malah lambat. Saya nggak tahu salahnya di mana. Apakah manajer saya, apakah tim saya, atau apapun. Ya, apakah kondisi eksternal yang menghambat saya maju? Itu saya bingung juga. Jadi di sini saya bingung, nggak punya waktu. Di sini saya bingung, saya udah jalan, secara sistem adalah. Ya, tapi nggak tahu salah di mana. Apakah timnya, ataukah sistemnya, ataukah orangnya, ataukah saya sendiri sebagai leader, macam-macam. Jadi saya tidak sesuai dengan ekspektasi. Harusnya dalam 2 tahun saya bisa bertumbuh double, tapi dalam 2 tahun saya masih di bawah rata-rata, bahkan cuma di atas sedikit lah, 20-30%. Harusnya bisa double. Nah, saya bingung salahnya di mana. Saya punya customer, saya bedah. Customer saya memang ada beberapa yang loyal, ada yang tidak loyal, tapi memang kesulitan saya adalah bagaimana caranya saya mendapatkan customer dengan baik. Tapi saya punya tim sales, nah itu bingung, ya. Nah, pertanyaan dari beberapa kasus ini, ya, Anda tipe yang mana? Tipe CEO 1 atau tipe CEO 2? Atau bahkan saya mix, coach, 1-2 saya gabungkan. Nah, pertanyaan, ya, when you running the business, ya, and when you see that something is wrong, either your time, ya, atau apapun Anda bingung dan sebagainya, what do you do? Apa yang Anda lakukan? Ya, apa yang paling penting buat sebuah bisnis, dan apa yang paling penting buat Anda sebagai seorang CEO? Yang paling penting adalah apa? Of course, yang paling penting adalah bisnis saya lebih tenang, saya punya clarity, saya punya kejelasan, saya punya prediksi, saya punya satu mungkin outcome ekspektasi yang bisa saya capai dengan sistem perusahaan yang saya jalankan di dalam perusahaan saya, dengan orang-orang yang ada di dalam ini. Saya yakin banget dalam 3 tahun bisa grow sekian, ya, dengan produk. Dan ya, kita tidak bicara tentang produk dan service, ya, itu tentunya Anda lebih mengerti. Tapi yang harus saya pastikan kepada Anda adalah Anda clear, jelas, tenang. Sistem di dalam perusahaan saya sudah berjalan oke. Oke itu dalam arti bukan oke-oke aja ya, baik-baik aja ya. Baik-baik aja belum tentu sesuai dengan harapan Anda. Jadi yang Anda harus pikirkan adalah bagaimana sistem di dalam internal Anda itu yakin bisa mencapai goal yang Anda mau dalam 2 tahun ke depan. Ya, simulasi, mungkin operation sistemnya, mungkin investasi kalau Anda punya pabrik, ya, Anda sudah invest mesin, produk baru Anda ciptakan, itu Anda yakin produk baru itu bisa grow dengan sistem distribusi yang tepat, Anda yakin bahwa sistem resellernya juga bagus, macam-macam. Jadi Anda harus punya satu kejelasan sistem operation business, di mana your business can grow, ya, in the next 2 years, in the next 3 years, kan gitu ya. Zaman sekarang harusnya berubah terus, kondisi begini, kondisi begitu. Apalagi kita lihat serangan dari China begitu cepat. Kalau kita kurang cepat mengubah internal strategi kita, apa yang terjadi untuk bisnis Anda? Bisa jadi melambat, kena faktor eksternal, dan bisa jadi di internal pun ada problem, Anda nggak tahu. Anda sibuk sih sibuk, tapi you don't know where is the core problem in the business. That is very dangerous. So, beberapa opsi yang dilakukan CEO yang saya juga ketemu adalah mereka tidak jalan sendiri. They don't focus on the problem of themselves, ya. Jadi tidak memikirkan semuanya sendiri. They have consultants, they have coach. Coba Anda lihat, ya, beberapa bisnis yang berkembang terus, they have coach. Ya, beberapa bisnis yang maju, yang terus bisa bertumbuh, grow, they have consultant, they have coach. Ini tidak mutlak harus Anda lakukan. Tapi you see your business, you see the core problem in the business. Do you need someone to help you, yeah, to solve your problem, so you don't face the problem alone? You have someone to help you, ya, yang bisa berpikir, yang bisa kasih brainstorming, yang bisa mungkin bantu Anda secara detail, ya. Mungkin a coach penting atau a mentor penting, tapi maybe you need someone more, orang yang bisa bantu Anda lebih masuk lagi. Maybe it's optional. Tapi pertanyaan lebih mendasarnya adalah how important
ya, your business must grow sesuai dengan ekspektasi Anda dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan. Seberapa penting itu harus Anda capai. Dan seberapa besar dampaknya, if you don't know, ya, how to solve the internal problem, how to solve your problem sekarang, itu dampaknya seberapa besar ke bisnis Anda. Ya, contoh gampang begini. Anda punya sales itu Anda minta dia untuk mengunjungi prospek customer atau bahkan mencari prospek customer. Dari 1 hari aja berapa sales yang hilang because your sales team cannot close, because your sales team cannot handling objection, nggak bisa menangani keberatan atau pertanyaan dari customer. Berapa banyak sales yang hilang dari 1 hari? Kali seminggu, kali 2 minggu, kali sebulan, kali 3 bulan, dan sebagainya. So, berapa banyak sales yang hilang because of your sales team cannot close properly. Itu aja paling simple gampangnya. Dan berapa besar itu kerugian buat Anda. Jadi, the biggest business expense adalah bukan expense yang Anda harus bayar untuk fixed cost ataupun untuk biaya marketing. Tapi the biggest expense adalah kalau Anda kehilangan penjualan, kehilangan sales, potensial sales, 1 hari demi hari karena your sales team nggak bisa closing. Itu contoh simple dari divisi sales, baru dari divisi sales, belum yang lain. Ini saya tidak menakut-nakuti Anda, bukan, because this is the reality. Ini yang terjadi dan this is happening. Banyak bisnis yang collapse, yang jatuh, yang mereka tidak tahu kenapa cash flow-nya hilang dan sebagainya. Bukan hilang, artinya merosot dan mungkin menurun semuanya performance. They don't know why. Bisa jadi the core problemnya mungkin ada beberapa hal yang menggerogoti bisnis Anda dan Anda tidak tahu itu. So, dalam video ini saya ingin remind kepada Anda adalah the time is right. Sekarang adalah akhir tahun. Anda harus mulai planning untuk tahun depan, 2 tahun ke depan. Apa yang Anda lakukan? Whether your strategy, whether your business plan, whether your internal system, whether your team, itu apakah orang-orang yang tepat apa bukan? Apakah Anda punya business operation yang betul apa enggak? Yang sesuai dengan target yang Anda inginkan apa enggak? If not, ya, better do something, better take action. You either do something or do nothing. Ya, if you do something, something will happen. If you do nothing, well, nothing will happen. So, semoga bisa bantu Anda. Saya Hendra Hilman. Sukses selalu. If you want to grow your business, let's do it together. You can contact my team so we can brainstorm. I can help you to grow your business. We can talk. We can, put a business plan together. So, Anda akan bisa merasa lebih tenang, bisa merasa lebih, safe because your business is in the good hand. Oke, saya Hendra Hilman. Sukses selalu dan salam pengusaha.